Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raiza Mahendra. Saya dari kampus Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, jurusan Perbankan Syariah. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi dengan dosen pengampu Pak Purnama Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad ijarah dalam perbankan syariah, konsep dan transaksinya. Pendahuluan, prinsip utama bank syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Perbedaan utama bank umum dan bank syariah terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Jadi, prinsip utama bank syariah adalah menjauhi larangan dan sesuai dengan prinsip Islam maupun Al-Quran dan hadis. Dan juga kepatuhan pada prinsip syariah dalam transaksi sangatlah penting bagi individu dan institusi yang mengidentifikasi diri mereka sebagai muslim. Hal ini karena prinsip syariah merupakan panduan etika dan moral yang memenuhi kegiatan ekonomi dalam Islam. Di sini juga ditegaskan bahwa kepatuhan prinsip syariah dalam transaksi sangatlah penting bagi individu maupun institusi yang lain, karena menyangkut panduan etika dan moral dalam kegiatan ekonomi Islam. Lanjut ke prinsip akad ijarah. Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa yang digunakan dalam ekonomi syariah. Dalam akad ini ada dua pihak utama, yaitu penyewa mustajir dan pemilik barang atau aset muhajir. Akad ijarah juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan dalam barang atau aset yang disewakan, sewa yang wajar, serta adanya manfaat yang jelas bagi kedua belah pihak. Jadi akad ijarah ini adalah transaksi sewa-menyewa dalam Islam yang sesuai dengan prinsip Islam dan harus ada manfaat bagi kedua belah pihak. Proses akad ijarah itu yang pertama ada persetujuan awal. Di persetujuan awal ini pihak muajir dan mustajir sepakat pada syarat-syarat transaksi ijarah, termasuk masa sewa dan jumlah pembayaran. Yang kedua ada identifikasi aset. Tentukan aset atau jasa yang akan disewakan beserta kondisi dan spesifikasi aset tersebut. Yang ketiga ada penetapan sewa. Tetapkan nilai sewa atau ijarah yang akan dibayarkan oleh mustajir kepada muajir. Yang ketiga ada akad ijarah. Pihak muajir dan mustajir melakukan akad ijarah secara sah sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya ada penyerahan aset. Aset diserahkan kepada pihak mustajir yang berbentuk jasa ataupun barang. Yang selanjutnya ada pembayaran ijarah. Mustajir membayar ijarah sesuai dengan perjanjian di awal. Dan selanjutnya ada pemeliharaan aset. Di pemeliharaan aset ini biasanya muajir bertanggung jawab untuk memelihara rutin aset, kecuali ada perjanjian yang lain di awal. Sampailah di akhir kontrak. Selanjutnya ada manfaat akad ijarah. Bagi pemilik barang atau properti, pemilik mendapatkan keuntungan berupa pembayaran sewa secara berkala dari penyewa selama jangka waktu sewa berlangsung. Pemilik juga dapat memanfaatkan barang atau properti tersebut tanpa harus menjualnya, sehingga tetap mempertahankan kepemilikannya. Bagi penyewa dapat menggunakan barang atau properti tersebut sesuai kebutuhan, tanpa harus membelinya secara langsung, sehingga memungkinkan untuk mendapat
mendapatkan manfaat dari barang atau properti tersebut tanpa mengeluarkan biaya yang besar di awal. Jadi manfaat akad ijaro bagi pemilik ataupun penyewa yaitu bagi pemilik barang mendapatkan keuntungan secara berkala dari biaya sewa dari si penyewa. Dan manfaat bagi penyewa yaitu memudahkan untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah di awal. Jadi itu makan. Lanjut ke jenis-jenis akad ijaro. Akad ijaro memiliki berbagai bentuk seperti ijaro mutahiyah bil al-tamlik, yaitu sewa menyewa dengan opsi pembelian. Yang kedua ada ijaro wa iktina, sewa menyewa dengan pembelian sukarela. Yang ketiga ada ijaro al-ajr, sewa menyewa dengan pembayaran sewa secara berkala. Di dalam praktiknya, akad ijaro banyak digunakan dalam pembiayaan perumahan, kendaraan, peralatan, dan berbagai aset lainnya dalam ekonomi syariah. Lanjut, ijaro mutahiyah bitamlik ini adalah jenis ijaro di mana barang disewakan dengan opsi pembelian pada akhir masa sewa. Artinya, jika penyewa memenuhi persyaratan pembelian yang telah disepakati, maka kepemilikan atas barang tersebut akan dialihkan ke penyewa. Jadi di akad ijaro ini, si penyewa bisa mendapat hak kepemilikan barang tersebut apabila persyaratan pembelian yang telah disepakati sudah terpenuhi. Dan pembelian tersebut bisa dilakukan di akhir kontrak sewa. Yang kedua ada ijaro tumabai al-ijaro al-maswufah bi al-dima. Dalam jenis ijaro ini, barang disewakan dengan opsi pembelian setelah masa sewa berakhir. Namun perjanjian pembelian tidak terikat pada awal kontrak sewa. Jadi akad ijaro yang ini juga merupakan pembelian di akhir sewa, tetapi perjanjiannya tidak ada di awal kontrak atau akad ijaro di awal, berbeda dengan ijaro yang di atas tadi, sudah ada perjanjiannya di awal. Lanjut, ijaro aiktina. Ini adalah bentuk ijaro di mana penyewa membayar sewa dan sebagian dari pembayaran sewa itu diakumulasikan sebagai pembayaran untuk membeli barang tersebut. Setelah periode sewa berakhir dan semua pembayaran telah dilakukan, barang akan menjadi milik si penyewa. Di akad ijaro ini di mana barang yang disewakan dan biaya yang kita bayarkan dalam waktu menyewa diakumulasikan sebagai pembayaran untuk membeli barang tersebut. Setelah periode sewa berakhir dan semua pembayaran telah dilakukan, maka barang tersebut akan menjadi milik penyewa. Selanjutnya ada ijaro tuma ijaro al-ijaro al-mutahiyah bitamlik. Ini adalah jenis ijaro di mana pemilik aset menyewakan aset kepada bank atau lembaga keuangan Islam, yang kemudian menyewakan kembali aset tersebut kepada penyewa. Jadi akad ijaro ini di mana pemilik aset menyewakan aset kepada bank atau lembaga keuangan Islam, yang kemudian bank juga menyewakan kembali aset tersebut kepada nasabah atau penyewa lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya atas akad ijaro dan transaksi dalam perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.